Shalom, Jemaat GBI Anugerah Sulung. Mari kita bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ibadah hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau saja yang berkenan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak. Haleluya, amin. Mari kita suruhkan namanya bahwa Dia Allah yang luar biasa. Mari kita serahkan kehebatan yang luar biasa. Mari katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kita bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan bersama-sama bahwa Dia Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, dan Dia akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Suruhkan namanya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Katakan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Katakan lebih semangat lagi. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Katakan sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Berikan surah yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita satukan hati. Mari kita menyembah Dia. Sebab Dialah harapan kita yang tak pernah mengecewakan. Mari kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita pujikan sekali lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku ku dalam-Mu. Katakan bersama-sama, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, mari kita sembah Dia, sebab Dia harapan setiap kami. Dia tak pernah gagal. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak buat setiap detik yang telah Kau berikan Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Nya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat tahun baru.
Hari ini adalah minggu pertama dari tahun 2021. Mari kita belajar bersama-sama mengenai apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan, bahkan menjadi VVIP di hadapan Tuhan. Mari saudaraku kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Saudaraku, cerita ini cerita mengenai kelahiran Yesus. Saya kira belum terlambat karena Natal juga baru saja berlalu. Tapi untuk menjejakkan kaki kita melangkah di tahun 2021, kita mau belajar melalui peristiwa kelahiran Yesus. Saudara, kita tahu ketika Tuhan Yesus mengawali karirnya, dia juga mulai merekrut beberapa daripada murid-murid. Dan Anda tahu yang direkrut murid-murid itu rata-rata, saudara, adalah orang-orang yang sedang bekerja. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka juga sedang membersihkan jala, mereka sedang bekerja menjala ikan. Demikian yang istimewa juga Matius pemungut cukai, itu direkrut, diajak oleh Yesus untuk boleh menjadi murid ketika dia juga sedang duduk di meja cukainya. Artinya kita harus tahu ada satu makna yang penting buat Tuhan. Tuhan mau supaya orang yang menjadi murid-murid Tuhan, supaya orang yang mau ditarik untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, itu adalah orang-orang yang rajin bekerja, bukan orang-orang yang malas, yang tidur, yang duduk, tapi orang yang sedang bekerja. Itu sebabnya mari kita lihat 2021, apa yang harus kita lakukan, mengingat apa yang telah terjadi di belakang. Artinya baru saja berlalu 2020, sungguh 1 tahun yang tidak terbayangkan oleh kita. Akan terjadi kejadian-kejadian banyak yang menggetarkan jiwa dan menggoncangkan kehidupan. Bahkan lockdown terjadi. Orang lockdown, tidak kerja, tidak keluar rumah, tidak apa-apa, saudaraku. Di Indonesia untung Bapak Presiden kita itu bijaksana, tidak sampai lockdown, tapi baik PSBB, social distancing, artinya bekerja itu sangat dibatasi. Di tahun 2021 ini apa yang akan kita lakukan? Saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi kita lihat siapa yang dicari pertama-tama oleh Tuhan,
istilahnya undangan VVIP-nya Tuhan untuk bisa menyaksikan lahirnya Sang Juru Selamat dunia, lahir di Bethlehem. Saudaraku, yaitu segerombolan gembala-gembala yang dituliskan dalam cerita tadi sedang ada di padang pada saat malam hari mereka menjagai kambing dombanya. Yang pertama yang ingin saya ajak Anda untuk memperhatikan adalah di malam hari. Malam itu waktunya wayai turu, gitu saudaraku ya. Waktunya orang tidur. Semua toko-toko, semua pekerjaan berhenti mestinya. Ingat cerita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 6 sampai 7. Ketika 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Saudaraku, menanti datangnya mempelai, mereka sampai malam. Jadi saya ingin nambah lagi. Jadi yang pertama, malam adalah waktu. Efesus katakan orang yang tidur waktu malam. Artinya waktunya orang tidak kerja, orang istirahat, orang tidur. Tapi juga waktunya mempelai datang. Ini mempelai yang aneh, saudaraku ya. Mempelai itu biasanya datang kalau tidak pagi ya siang ya sore, jam makan siang, jam makan sore. Tapi ini mempelai ditunggu-tunggu oleh 10 gadis, datangnya tengah malam. Dan dituliskan di ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka dengar berita bahwa mempelai itu segera datang, yang gadis yang bodoh itu, saudara, yang tidak siap dengan persediaan minyak, mulai bingung karena minyaknya tidak cukup sampai tengah malam. Memang tidak terprediksi. Jadi dia datang kepada yang bijaksana, minta minyak, namun minyaknya dijawab oleh yang bijaksana, tidak akan cukup kalau bagi-bagi. Itu sebabnya kamu harus beli. Dan berangkatlah yang bodoh ini ke toko, cari. Toko-toko semua pada tutup. Jadi waktu menjelang hari Tuhan adalah waktu malam, semua tidak kerja. Dan menjelang hari Tuhan, Injil Matius, Sakaria, kitab Sefanya, kitab Wahyu itu juga menuliskan menjelang hari Tuhan ini akan datang masa-masa yang sangat sulit. Jadi artinya malam hari itu gambaran keadaan dunia yang sedang mengalami kesukaran-kesukaran yang besar. Betul kan? COVID. Banyak orang yang bilang seumur-umur tidak pernah kebayang ada kejadian ini. Sulit dan banyak kesulitan yang lain. Saya kemarin dapat berita Gunung Merapi itu laharnya meluber. Di mana-mana macam-macam kesulitan. Itu sebabnya saudaraku ya, saya ingin katakan malam hari tidak waktunya kerja, tapi gembala-gembala ini bekerja. Jam kerjanya orang Israel itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Matius 20 ayat 6 dan ayat 12. Ya, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ayat 12 katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas dan terik matahari." Saya tidak ingin bahas tentang upah sedinarnya, tapi yang ingin saya angkat adalah jam 5 mereka dipanggil, jam 6 laut. Artinya jam kerjanya orang Israel itu sampai jam 6, saudaraku ya. Ini tengah malam. Sudah bisa lihat bintang. Para gembala lagi di padang menjagai domba. Jadi dari sini kita menarik sebuah titik penting. Kalau Yesus mengawali karyanya dengan mengajak murid-murid, siapa yang dipilih? Mereka yang bekerja semua. Bukan orang-orang yang nganggur, bukan orang yang malas, bukan
duduk-duduk, bukan orang yang ngerumpi yang diajak oleh Tuhan Yesus, tapi orang yang bekerja. Demikian juga ternyata di hari kelahiran Yesus, siapa yang diutamakan oleh Yesus, oleh Bapak di surga? VVIP-nya Bapak di surga adalah orang yang tidak kenal lelah. Walaupun di luar jam kerja, mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Betul, saudaraku. Gembala-gembala ini tengah malam bekerja. Mereka menjaga dombanya, mereka tidak pulang tidur di rumah, tapi mereka ada di padang. Dan secara berbarengan mereka bekerja. Jadi poin 1, bicara soal malam, yang dicari gembala yang sedang berjaga. Yang dicari gembala-gembala yang sedang berjaga. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kalaupun saat-saat ini, saat pandemik, gereja tutup, tidak ada ibadah, bukan berarti Anda dan saya ini bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendak Anda. Tapi kita ini mau bekerja. Ya, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun situasinya kurang baik, kita mau tetap bekerja, saudaraku ya. Jadi artinya jangan punya prediksi kalau kita tidak bekerja, kalau pandemik begini waktunya untuk beristirahat. Tapi mari, ya situasi tidak menentu, banyak pegawai-pegawai, pekerja full timer yang di PHK, saudaraku ya, dengan tanpa pesangon. Sekalipun mungkin Anda adalah bagian orang yang terkena PHK, manusia boleh bisa mem-PHK Anda, tapi Anda harus punya prinsip bahwa Anda tidak di PHK oleh Tuhan. Justru di tengah malam, di tengah waktu yang sukar, waktu yang sulit, waktu pandemik, waktu orang itu sembunyi semua, Anda adalah sosok pelayan Tuhan. Anda adalah sosok hamba Tuhan yang tetap konsisten untuk mempertahankan bekerja, berkarya bagi Tuhan kita semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Anda perhatikan mereka bergerombol, mereka tidak seorang diri, ya, menjaga kawanan ternak, bergerombol menjaga kawanan ternak. Jadi mengapa sih mereka perlu bergerombol-gerombol? Mereka itu bergerombol-gerombol karena memang keadaannya tidak aman, ya, karena keadaannya tidak aman. Ayat Keluaran 12 ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang diungkap pada saat orang Israel hendak keluar, titik, hari, waktu, momen, detik di mana orang Israel itu akan ditarik keluar. Jangan lengah, saudara. Memang tengah malam, waktunya orang tidak berjaga, tapi seperti gembala-gembala ini berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk berjaga. Tuhan berjaga, kita juga berjaga. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau di tengah pandemik ini, ya, kita anggap menjelang malam, Anda tidak berjaga, gimana jadinya dengan kita, dengan keadaan? Semua tidak berjaga, saudara. Tuhan mau tetap berjaga. Artinya orang berjaga itu ora et labora, ya, bekerja dan berjaga. Mereka berjaga, tapi jaga mereka sebetulnya bekerja. Apa kerjanya? Kalau domba-domba itu disatroni oleh musuh, maka yang bekerja adalah gembala-gembala yang berjaga tadi. Ketika berita itu disampaikan, apa ada gembala yang tidak ada di padang? Ada, tapi mereka
Mereka tidak dapat berita, mereka tidak termasuk VVIP-nya Tuhan. Mereka tidak termasuk orang-orang yang dapat prioritas utama. Jadi kita harus berpikir dan berjaga. Ini ya, seperti apa yang terdapat di Keluaran ini. Markus 13 ayat 13. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugas dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Persis seperti apa yang dialami oleh 5 darah yang bodoh. Jangan terlena karena gereja tidak ada kebaktian. Anda anggap waktu cuti Anda. Nah, saudaraku, berjaga dan berdoa. Kita harus tetap standby. Tuhan akan segera datang. Ia sedang menjejakkan kakinya dan hendak datang kembali ke bumi ini menjelang kedatangannya. Kalau Anda dan saya tidak berjaga, maka kita akan rugi besar. Kita akan kehilangan. Ya. Gembala-gembala itu bergerombol-gerombol. Mereka tidak sendiri. Mereka ini berbarengan. Artinya mereka punya rekanan kerja. Mereka bekerja sama seorang dengan yang lain. Mereka saling mendukung. Sehingga kalau ada bahaya, saudaraku ya, entah dombanya siapa saja, mereka keroyok. Mereka tidak mungkin itu dombamu, kamu maju dewek. Apa gunanya bareng-bareng? Nah, saudara, jadi artinya, saudara, kalau kita ini cuma berjalan sendiri, bekerja sendiri, kita tidak punya rekanan kerja, kita tidak bergandeng tangan seorang dengan yang lain, akan mengalami bahaya besar. Kita akan mengalami akan terhempas oleh keadaan. Nah, biarlah pada saat ini kita mau tahu. Yang pertama tadi soal malam hari, yang kedua bicara soal bergerombol, punya rekanan kerja. Minggu lalu saya sudah sempat katakan bicara tentang anak istri Nabi yang kesukaran, lalu mengalami kesukaran itu mereka akhirnya bekerja. 2 anak dengan ibunya, mereka sama-sama bekerja mengisi minyak. Ada yang pegang buli-buli, menuang, ada yang mengisi minyak, ya, ada yang mengambil yang sudah terisi, ada yang begitu kompaknya. Jadi, saudara, di sini mari bentuk bina kerjasama antar rekan sesama pelayan Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Saudara, saya ingat Amsal Sulaiman itu sempat menuliskan tentang belalang yang tidak punya raja, tapi mereka bisa baris kerja. Dan belalang ini punya jabatan sendiri-sendiri, saudaraku. Ada belalang yang makan akar, ada belalang yang makan tunas baru, ada belalang yang makan pohon. Tapi mereka bisa serempak bekerja bersama-sama. Jadi rekanan gembala, rekanan bentuk rekanan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Anda tidak sendiri, Anda jangan sendiri. Anda harus punya rekan, gandeng tangan yang kuat. Saya ingat beberapa tahun lalu, teman saya itu baru nikah, lalu ketika hamil, suaminya itu main air puter. Ketika main air, teman-temannya dari Unibrow datang. Ketika main air, semua mereka main air. Entah gimana, ombak besar itu datang. Nah, ketika ombak besar datang, mereka yang gandeng-gandeng, mereka yang bareng-bareng itu selamat. Tapi suami teman saya ini
pengantin muda, saudara ya, pengantin baru, istrinya lagi hamil, saudara, dia sendiri. Ketika dia sendiri, teman-temannya pada cari. Saudara, ada seorang teman yang sempat menjumpai dia dan meraih tangannya gini. Dia juga meraih tangan, sama tangan berpegang, akhirnya lepas, saudara ya. Kalau kita satu dengan satu, itu masih bisa lepas. Itu sebabnya bentuk rekanan kerja yang kuat. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan, jangan ada enak hati. Mari dibereskan semuanya ini. Tahun 2021, Anda dan saya, kita semua butuh membangun tim yang kuat. Tali yang 3 helai itu akan jauh lebih kuat. Jadi jangan mau kerja sendiri, jangan lepas dari rekanan kerjamu. Anda mungkin memang punya kesibukan, orang punya kesibukan sendiri, tapi ingat, jangan pernah terlepas dari rekanan kerjamu. Tetap bergandeng, tetap bersama. Apalagi kalau yang dalam satu keluarga dia cuma seorang diri yang jadi anak Tuhan, atau mungkin keluarga Kristen, tapi dia cuma seorang diri yang jadi pelayan Tuhan yang aktif. Tidak boleh tidak punya rekanan. Anda akan mudah jatuh dan dikalahkan. Ya. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat jadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Benar, saudara, kalau kita kerja sendiri, kita bisa menyia-nyiakan karunia Allah. Karena Allah mengaruniakan kepada setiap kita beda-beda, dengan talenta yang beda-beda. Yang mana satu dengan yang lain saling mengisi. Ada kurangnya, ada lebihnya, tapi satu dengan yang lain itu saling mengisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah merasa lebih, tapi jangan juga minder, merasa kurang. Anda dan saya punya kekurangan kelebihan yang masing-masing kita akan saling melengkapi. Yang ketiga, ya, kerjanya yang bergerombol-gerombol, ya. Tadi kerja bergerombol-gerombol. Aku menasihatkan kamu, 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, dan sebaiknya kamu erat bersatu. Jangan satu dengan yang lain, dan sehati sepikirlah kamu. Jadi bukan cuma seia sekata. Seia sekata itu kepeksa gampang, saudara ya. Kamu mau ke sana, saya sebetulnya enggak, tapi iyalah. Tapi diakhiri dengan sehati sepikir. Artinya kita masing-masing itu eskalasi, menyocokkan kepentingan itu kita sesuaikan sehingga betul-betul kita sehati sepikir. Suratan yang lain Filipi kalau salah katakan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ya. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta yang beda-beda. Jadi sempurnakan sukacitaku, katanya Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2. Dengan sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini tidak gampang. Tapi di tengah pandemik ini, suasana hari kemarin tutup tahun, saya sudah membahas bahwa di tahun 2021 Leviathan akan kerja keras. Hati-hati saudara, kalau Leviathan kerja keras, perahu-perahu kehidupan kita dimain-mainkan. Kalau Anda sendirian, tidak bisa kuat. Kita harus butuh rekanan kerja. Yang berikut, saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada gembala ini? Akan datang bagimu seorang juru selamat dunia. Juru selamat, bayangkan ya, juru selamat lahir dikasih lampin dan di palungan. Tidak masuk akal, nonsen.
Juru selamat, raja atas segala raja, raja atas seluruh dunia yang menyelamatkan isi dunia. Dia sendiri aja lahirnya cuma bondo lampin, cuma ditaruh di palungan. Masa ya iya? Jadi artinya, saudaraku ya, artinya butuh kerendahan hati untuk bisa menerima firman Tuhan. Ini malaikat-malaikat Tuhan kalau berpikir lalu memberikan jawaban, oh enggak mungkin, sing bener aja kamu ngomong. Juru selamat lahir di palungan, pakai lampin, oh, enggak lah, batal jadi VVIP, ya batal. Tapi ini malaikat Tuhan, para gembala ini, mereka punya kerendahan hati. Juru selamat pakai lampin, menerima firman itu, saudara. Kalau Anda punya kesombongan, orang baru mau ngomong, pendetanya baru bahas titik, Anda sudah jawab, sudah tahu. Jadi mari butuh kerendahan hati. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan sebagian saja. Apa yang dituntut oleh Tuhan kepadamu, hai manusia? Ada beberapa hal, ada 3 hal. Salah satunya adalah hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allah. Ada orang yang kepada sesama itu bisa rendah hati, tapi pura-pura, saudara, dia cuma berperangai baik gitu. Tapi kalau rendah hati di hadapan hadirat Tuhan, itu artinya hati ini betul-betul mau menyerahkan apa saja firman Tuhan yang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita tetap terima, saudaraku ya, kita tetap terima. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 12 itu menceritakan bagaimana Kristus Yesus Tuhan kita, Allah yang kita sembah hari-hari ini, yang akan datang kali kedua kembali menjemput kita semua. Dia itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dalam keadaan sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dia dengan memberikan nama yang punya kuasa atas segala nama. Saudara, meneladani bukan meneladani seseorang, bukan meneladani hamba Tuhan. Anda akan bisa kecelik dan jadi kecewa. Berapa orang hamba Tuhan yang jadi idola, tapi ternyata saudaraku mengecewakan. Hari-hari ini bisa dipenjarakan, bisa jatuh dalam dosa, bisa ada banyak kekecewaan. Itu sebabnya tauladan kita adalah Yesus Kristus, supaya kita tidak jadi kecewa. Dia sudah memberikan contoh. Dia adalah Allah. Kesetaraannya dengan Allah itu tidak menjadi kebanggaan, tapi dia justru datang mengosongkan diri menjadi seorang hamba, melayani kita semua sampai mati. Mari belajar rendah hati, karena diawali dari kerendahan hati, kita akan memperoleh banyak kasih karunia. Tapi sebaliknya, kesombongan lawannya rendah hati itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Iblis bisa cari lowongan, cari kesempatan lewat kesombonganmu, akan menjatuhkanmu. Entah karena kesombonganmu engkau tersinggung, atau engkau marah, atau apa saja, dan engkau mengalami kerugian besar. Menerima firman itu tidak perlu dengan logika. Ayat 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya, Anda garis bawahi, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan sampai bintang timur terbit bersinar dalam hati. Cukup aja perhatikan firman sampai pelita itu jadi menyala, seperti pelita yang menyala sampai seperti fajar menyingsing. Artinya fajar itu menjelang menyingsing, saudaraku.
itu tidak langsung biar, tapi ada proses. Hari ini mungkin Anda belajar kesabaran, besok mungkin Anda tahap kesabaran yang kesekian. Besok lusa tiap hari kita mau melatih diri kita sampai firman itu bisa terbit seperti fajar yang menyingsing. Dan yang berikut, saudaraku ya, setelah ngomong, gembala itu mendengar. Gembala-gembala itu bilang, mari kita cepat-cepat, mari kita cepat-cepat mendatangi tempat yang disebutkan oleh malaikat tadi. Luar biasa. Jadi kata cepat-cepat ini saya sitir. Jadi artinya cepat-cepat itu melakukan dengan segera, bersegera untuk melaksanakan. Mereka tidak rembuk lagi, mereka tidak menganalisa dengan logika. Memang kadang-kadang firman itu tidak sesuai akal. 5 roti 2 ikan diberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Coba pakai matematik model mana Anda bisa buat seperti itu? Tidak bisa, saudaraku. Jadi tanpa berpikir dengan logika, cepat-cepat bersegeralah untuk melaksanakan. Ketika engkau punya kerendahan hati mendengar firman, firman itu bukan cuma untuk didengar, tapi firman itu dilaksanakan, dilakukan. Yakobus 1 ayat 22. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman itu jangan cari yang bagus, enak didengar, suaranya pendetanya nyaring, merdu, empuk, bukan, saudaraku. Tapi firman itu yang kamu cari adalah firman yang bisa diterapkan, diusahakan untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Yakobus itu yang menuliskan ini, saudaraku, adalah seorang murid, jadi murid Tuhan. Padahal asalnya dia itu saudara kandung, sekandung yang dilahirkan oleh Maria. Saudara, ketika Yesus masih hidup, ketika Yesus sebelum menderita, Yakobus ini gubris, ndak rewes. Wong iki dulurku, ini saudara sekandungku, walaupun menurut Alkitab dikatakan bapaknya ndak sama. Dia tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus itu Mesias. Tapi ketika dia melihat Mesias, Yesus mati, menderita seperti itu, insaflah dia. Ketika dia insaf, dia menulis surat Yakobus ini dan mengatakan, kamu sekalian percaya Yesus adalah Mesias. Dan kamu yang percaya, kamu jangan hanya cuma percaya, tapi jadilah pelaku firman. Dia getol, saudaraku, ketika dia punya kesempatan bareng Yesus, dia tidak percaya. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Sehingga ketika Yesus sudah mati, Yakobus sempat menuliskan suratan Yakobus. Luar biasa, saudaraku ya. Mazmur 95, ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita, kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi hari ini, kalau kemarin engkau banyak menyanyiakan waktu, kalau kemarin engkau kurang respon, kalau kemarin mungkin engkau cuma mendengar dan tidak menjadi pelaku, hari ini kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadamu, berhenti dari cara hidup lama, bertobat, mau jadi VVIP-nya Tuhan. Amin. Gembala yang tidur tidak ikut menyaksikan Yesus hadir di bumi ini, tapi gembala yang bekerja. Kalau ada di antara mereka gerombolan gembala itu dengar malaikat Tuhan berpesan, lalu mereka berangkat, tapi ternyata ada yang aku namanya wis gak percaya, mereka pasti juga tidak memperoleh kesempatan itu, saudara ya. Jadi mari mendengar, bersegera hari ini, ojo ditunda-tunda. Karena Mazmur tadi katakan dia adalah Allah, kita umat,
bukan cuma umat, tapi umat gembalaannya. Dan dituliskan kawanan domba, tuntunan tangannya. Kalau Anda mendengar firman, melakukan, setiap hari mendengar firman melakukan, Anda akan jadi seperti domba yang dituntun oleh gembala yang baik. Berjalan satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, menuju kepada tempat yang engkau inginkan. Sukacita, damai sejahtera, engkau menuju pada titik kesempurnaan menjadi serupa dengan Tuhan. Jangan keraskan hati. Ingat ini, ingat ceritanya Abraham, ya. Ketika menyongsong tiga sosok malaikat Tuhan, dia lihat dari jauh, waduh, itu malaikat Tuhan masih di gerbang. Dia langsung meninggalkan tempat duduknya, dia berlari. Tuliskan Kejadian 18, bisa dibaca ayat 2, 6 dan 7. Abraham ini berlari dan berlutut menyembah kepada sosok malaikat. Bukan hanya itu, dia minta kesempatan untuk memberikan persembahan. Malaikat Tuhan sebetulnya buru-buru, dia mau pergi ke Sodom Gomora, memberitahukan kepada Lot untuk membasmi Sodom Gomora. Tapi karena Abraham minta, lalu malaikat Tuhan ini bilang, lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan hatimu. Apa yang dikerjakan Abraham? Ayat 6 dan ayat 7 dari Kejadian 18 di situ katakan, Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remas itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah pula Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk, yang baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujang, lalu dengan segera mengolahnya. Hari itu Abraham umur 75. Mengapa saya katakan ini? Karena hari itu juga sebetulnya umur 100 ya. Umur Abraham umur 75 dapat janji. Hari itu malaikat Tuhan bilang umur 99, jadi 100 dikurangi. Tahun depan aku akan kembali ke sini dan mendapati istrimu sudah melahirkan. Umur 99, keplayu-playu. Anda bayangkan, tidak ada alasan artinya. Orang tua caranya kumuh-kumuh, melakukan alon-alon. Orang Solo bilang alun-alun. Alun-alun ini bisa jadi pelan-pelan, bisa jadi lapangan gitu saudaraku ya. Jadi tidak tahu ada yang mana. Yang jelas saya ingin katakan, bersegeralah untuk melakukan firman, tidak bisa ditunda-tunda. Momennya Tuhan tidak bisa mbok tunda. Aku masih ada pertemuan, aku masih ada meeting, aku masih ada acara. Anda akan ketinggalan. Saya ingat bulan September yang lalu ketika suami saya kena COVID, saudara, dari satu rumah sakit dipindah ke rumah sakit yang lain. Maka hari itu saya akan menunda pemindahannya besok saja. Tapi Tuhan katakan, oh, saya ini seperti dibentak, seperti dipukul, diceblek gini saudara. Bangun, saya cuapik saudara. Jadi saya ini tidur klesetan, leyek-leyek sampai setengah 12 siang. Tapi jam itu adalah last minute hari itu untuk mengurus penyelesaian administrasi untuk minta dirujuk ke rumah sakit yang lain. Saya pikir besok memang, tapi Tuhan bilang hari ini, sekarang. Saya ceplek gini saudaraku, dan saya mandi langsung lompat, langsung saya ganti, langsung saya berangkat. Saudaraku, saya tahu kalau hari itu terlambat, ada kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi. Jadi mari bersegera. Contoh Abraham ini, walaupun umurnya 100, banyak alasan untuk dia ini berlambat-lambat, banyak acara, banyak kesibukan, tapi disisihkan semuanya. Sarah di rumah masa tidak kerja apa-apa? Kerja saudaraku, tapi kepentingan Tuhan lebih utama daripada kepentingan yang lain. Karena Abraham bilang, cepet-cepet, ayo ambil 3 sukat tepung, buat kue. Lalu setelah itu dia lari
ke tempat ternaknya, dia pilih sendiri yang terbaik. Dia tidak memberi asal-asalan, dia tidak memberi sisanya, yang terbaik dia ambil. Dan dia segera panggil bujangnya, ayo cepet, dia lari-lari, saudaraku. Jangan tunda, karena Anda tidak tahu kapan waktu Yesus tiba. Itu sebabnya Mazmur 91 katakan, ajar aku bijaksana untuk menghitung hari. Kalau hari ini dianggap hari terakhir, engkau pasti berlaku yang terbaik buat kehidupanmu. Jadi saya ulang, ada 6 hal. Malam hari, biar waktunya tidak kerja, tetap kerja, berdoa dan berjaga. Yang kedua, bergerombol-gerombol, artinya bentuk rekanan kerja, bentuk rekanan kerja yang baik, buat teamwork yang sungguh-sungguh. Lalu terima ya dengan kerendahan hati semua firman itu, dan kemudian juga jangan mengandalkan logikamu. Lalu setelah menerima firman, Anda harus bersegera menjadi pelaku. Jangan bilang tahun depan, ini tahunnya sudah habis 2020, Anda bilang tahun depan aja aku tak aktif. Nanti Januari, ini sudah Januari saudaraku ya. Jadi Januari, nanti Januari 2022 ya Januari lagi. Kalau bilang besok, kapan besoknya habis? Besok itu habis kalau kita sudah tidak bernyawa. Jadi ayo kita terus berjaga-jaga. Siapa yang jadi orang yang dianggap VVIP oleh Tuhan adalah orang yang selalu bekerja walau tidak musimnya, tidak waktunya. Orang yang berjaga-jaga, orang yang bisa punya kerjasama, orang yang punya kerendahan hati untuk terima firman Tuhan, dan juga orang yang mau bersegera menjadi pelaku firman Tuhan. Konsistensi inilah penting. Anda harus menjaga. Ayat penutup Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Terjemahan yang lain dikatakan, biarlah engkau selalu berpakaian pesta yang mewah, meriah. Jangan berhemat dengan warna-warni, lalu jangan lupa pakai skraf. Artinya berjaga, tiap hari disuruh pakaian pesta. Mengapa, saudara? Karena pesta itu bisa jadi kapan saja. New King James katakan, biar pakaianmu itu selalu putih. Dan lanjutnya, biar di atas kepalamu minyak itu tidak pernah berkurang. Bukan cuma tidak berminyak, sudah berminyak, tapi minyaknya tidak boleh kurang. Makanya 5 darah bodoh ketinggalan. Sampai Tuhan bilang, aku tidak kena engkau, terlambat. Mengapa? Minyaknya kurang. Mereka punya minyak enggak? Punya 5 darah bodoh. Minyaknya kurang. Mazmur 133 katakan, biarlah minyak urapan itu mengalir di atas kepala Harun sampai ke janggut dan sampai ke jubahnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau jadi VVIP-nya Tuhan. Kami mau jadi orang yang konsisten bekerja, punya teamwork yang bagus. Kami mau jadi orang yang rendah hati untuk menerima firman, dan kami mau menjadi pelaku firman. Saudara, mari kita ini belajar supaya kita jadi orang yang diperkenan Tuhan. 2021 Tuhan tetap mencari pekerja-pekerjanya yang VVIP, bukan pekerja sembarangan, bukan kerja biasa, tapi VVIP. Itu sebabnya kita mau mempersiapkan diri. Urapi kami Tuhan, tambahi dengan kekuatan-Mu, topang kami. Tuhan adalah gembala dan kami adalah domba yang dituntun. Kami memberikan lengan kami untuk Engkau menuntun kami dan membawa kami pada jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku,
Siapkan roti dan piring. Angkat roti di atas kepala. Tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sudah siap? Bapak Surgawi, kami percaya kami butuh kekuatan Tuhan untuk menjalani 2021. Itu sebabnya di awal tahun, minggu pertama, kami mengadakan perayaan besar untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami lemah, tapi ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka tubuh dan darah Kristus inilah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Saudaraku, roti yang kita pecahkan adalah merupakan persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Amin. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita katakan, kita imani bahwa cawan pengucapan syukur ini adalah cawan yang isi anggur yang melambangkan darah Kristus. Firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sembah Dia, puji Dia, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita perlu Tuhan. Ini tangan kita, Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjadi tangan gembala. Tuntun, pimpin, arahkan kita melalui sabdamu, melalui firman-Mu, melalui suara-Mu, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mentaati setiap tutur kata firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman itulah kami akan menerima keselamatan. Kami akan menerima bimbingan. Karakter kami akan dibentuk dan kami akan berjalan menuju kesempurnaan menjelang hari Tuhan. Supaya ketika mempelai itu datang, kami bisa jadi seperti 5 darah yang bijaksana. Minyak kami tidak kurang, pakaian kami selalu putih. Kami diizinkan masuk dalam pesta nikah anak domba. Berkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang menikmati perjamuan kudus. Tuhan sendiri yang akan tinggal di dalam kami semuanya. Persekutuan dengan Tuhan membawa dampak yang positif bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2021 kami jalani dengan tangan Tuhan yang menuntun kami sepanjang perjalanan sampai tahun ini berlalu. Kami mendapatkan kemenangan bersama. Amin. Mari semua kita pujikan Allah sanggup. Karena Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita bersorak-sorai karena namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari semuanya bersama-sama. Apa yang